Stoicisme adalah ilmu filsafat yang dicetus oleh seorang filsuf yang bernama Zeno di awal abad ke-3 sebelum Masehi. Stoicisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikos, yang berarti beranda. Hal ini karena ajaran Zeno sering dilakukan di beranda berlukis. Ajaran Zeno juga banyak dipengaruhi oleh Socrates dan filsafat sinisme hingga dia memulai ajaran filsafatnya sendiri. Nah, tokoh yang terkenal yang menganut filsafat stoicisme itu adalah Kaisar Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Mereka adalah sosok-sosok yang terkenal karena mempraktikkan dan menyebarkan ilmu filsafat ini. Inti dari filsafat ini adalah sebuah cara hidup untuk menerima keadaannya di dunia yang mencerminkan kemampuan nalar manusia. Filsafat stoicisme yang telah berumur lebih dari 2000 tahun ini masih relevan hingga sekarang, terutama di zaman ketika depresi dan putus asa menjadi perhatian besar saat ini. Stoicisme membantu kita untuk hidup selaras dengan alam dan menerima kondisi yang kita miliki saat ini sehingga kita bisa bersyukur dan menemukan kebahagiaan. Kira-kira lebih dari 2000 tahun lalu, Zeno berlayar dari Phoenicia, kini berada di sekitar Lebanon dan Suriah, menuju Piraeus, kota pelabuhan di Athena, melintasi laut Mediterania. Di tengah perjalanan, kapalnya karam, barang dagangannya tenggelam dan terdampar dan terluka-luka di Athena. Menggelandang di tempat kelahiran para filsuf besar Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, rupanya mendatangkan berkah bagi Zeno. Pedagang kaya yang jatuh miskin dalam sekejap itu tertarik dengan sebuah buku yang menggambarkan Socrates. Dia bertanya kepada pemilik toko buku, di manakah dia bisa menemukan orang seperti Socrates. Kebetulan saat itu Krates dari Tifai, seorang filsuf aliran sinisme yang menjalani hidup asketis di jalan-jalan Athena. Setelah berguru kepada Krates dan sejumlah filsuf, Zeno mengembangkan sistem pemikiran sendiri karena senang mengajar di Stoa, teras berpilar di agora, semacam alun-alun di Athena. Filsafat Zeno kemudian mendapat sebutan filsafat stoicisme. Stoicisme berkembang pesat ke seluruh dunia Romawi dan Yunani hingga abad 3 Masehi. Usia yang sangat panjang untuk menunjukkan dukungan yang luas dari generasi ke generasi berikutnya. Pengaruhnya, Kaisar Marcus Aurelius mengalami penurunan setelah agama Kristen menjadi agama negara pada abad 4 Masehi. Sejak itu mengalami kebangkitan, terutama di Neostoicisme dan era kontemporer atau Stoicisme modern. Stoicisme sendiri tidak lahir tepat pada zaman Hellenisme. Stoicisme berasal dari kata stoa atau genggam, memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama, stoa ini berkembang pada zaman atau mazhab filsafat Yunani kuno dengan tokoh Antisthenes. Perkembangan kedua muncul pada masa Hellenisme, dan perkembangan berikutnya ajaran Stoa ini bangkit kembali pada masa Romawi dengan tokoh Seneca dan Marcus Aurelius. Seneca adalah orang kebangsaan Spanyol yang bekerja di pemerintahan Romawi kuno sebagai penasihat kaisar. Seneca juga merupakan filsuf stoicisme yang terbaik pada abad ke-17. Sedangkan Marcus Aurelius akhir abad 19 hingga awal abad 20 hingga wafatnya di tepi sungai Danube, menandakan berakhirnya stoicisme. Dari sekian banyak tokoh filsuf Stoik, ada 2 tokoh yang menonjol untuk menjadikan panduan. Yang pertama, politisi Romawi dan penasihat Kaisar Nero, yaitu Seneca, dan Kaisar Romawi, yaitu Marcus Aurelius.
Dalam aliran Stoicisme terdapat beberapa pokok pikiran yang dapat dijelaskan menjadi 5 bagian. Yang pertama, kaum Stoa menggabungkan ajaran filsuf kuno dengan pemikiran Plato dan Aristoteles dengan keyakinan besar bahwa mereka mengajarkan etos dan sikap baru yang mempunyai pengaruh mendalam terhadap etika. Yang kedua, ideal Stoicisme adalah manusia bijaksana yang hidup selaras dengan alam, mengendalikan afeksinya, menanggung penderitaan secara tenang, dan sebagai tujuan hidupnya ialah rasa puas dengan kebajikan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Yang ketiga, Allah adalah spesies jiwa dunia. Dia memiliki dalam dirinya sendiri benih atau daya seminal untuk setiap perkembangan, sehingga setiap peristiwa seakan direncanakan dan menjadi akibat penyelenggaraan. Keempat, Stoicisme merupakan filsafat spekulatif dan sistematik, melainkan pandangan tentang kehidupan secara mendalam, memperhatikan emosi-emosi manusia. Yang kelima, anjuran kesamaan semua manusia merupakan karakteristik sebagaimana juga atau kosmopolitanisme tertentu. Kaum Stoik kuno sering disalahpahami karena istilah yang mereka gunakan dengan konsep yang berbeda dari saat ini. Kata tabah sejak itu menjadi berarti tidak emosional atau tidak peduli pada rasa sakit, karena etika Stoik mengatur kebebasan dari nafsu dengan mengikuti alasan. Kaum Stoa tidak berusaha memadamkan emosi, mereka berusaha mencari tahu dengan askesis yang tegas, yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan penilaian yang jelas dan ketenangan batin. Logika, refleksi, dan fokus adalah metode disiplin diri. Kesederhanaan dibagi menjadi pengendalian diri, disiplin, dan kesopanan. Meminjam dari kaum sinis, dasar etika Stoik adalah bahwa terletak pada keadaan jiwa itu sendiri. Dalam mengendalikan diri, etika Stoik menekankan aturan ikut kemana nalar menuntun. Oleh karena itu, seseorang harus berusaha bebas dari nafsu, mengingat bahwa arti kuno dari nafsu adalah kesedihan atau penderitaan yang secara pasti bereaksi terhadap peristiwa eksternal, yang agak berbeda dari penggunaan kata modern. Perbedaan dibuat antara pathos, yang biasanya sebagai gairah, propathos atau reaksi naluri, dan eupathos yang merupakan ciri dari orang bijak Stoa. Bagi kaum Stoa, nalar berarti menggunakan logika dan memahami proses alam, logos atau nalar universal yang melekat dalam segala hal. Menurut akal dan kebajikan, hidup menurut akal dan kebajikan adalah hidup selaras dengan tatanan ilahi alam semesta, esensial dengan akal bersama dan nilai semua orang. 4 kebajikan utama Stoa adalah klasifikasi yang diturunkan dari ajaran Plato, yang terdiri dari kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan temperance. Mengikuti Socrates, kaum Stoa menganggap ketidakbahagiaan dan kejahatan itu adalah hasil dari ketidaktahuan manusia akan alasan di alam. Jika seseorang tidak baik, itu karena mereka tidak menyadari alasan universal mereka sendiri yang mengarah pada kesalahan dari ketidakbaikan. Solusi dari kejahatan dan ketidakbahagiaan adalah praktik filosofi Stoik yang mengatakan yaitu dengan pengukuran dan perilaku seseorang sendiri dan menentukan di mana mereka menyimpang dari alasan universal. Setiap dari kita pasti pernah mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita. Namun, pada prinsipnya ada hal-hal yang dapat membantu kita mengelola emosi ketika berhadapan pada situasi tersebut. Salah satunya melalui ajaran Stoicisme. Filsafat Stoicisme pada dasarnya mengajarkan membagi upaya pengendalian tersebut ke dalam 2 hal. Yang pertama yaitu hal-hal eksternal atau hal yang di luar kontrol kita. Contohnya seperti tindakan dan opini orang lain, tindakan dan
pendapat orang lain, kondisi tubuh, kondisi ekonomi, atau hal-hal di luar pikiran kita dan tindakan kita. Dan hal-hal yang kedua yaitu adalah hal-hal yang dapat kita kontrol, yaitu hal-hal yang di dalam diri kita atau internal. Contohnya seperti tujuan hidup, opini kita, dan persepsi pribadi, tindakan serta pikiran kita. Dengan mengenali dua hal tersebut, kita dapat menentukan respon yang baik terhadap situasi tertentu melalui pengendalian diri. Nah, untuk melatih pengendalian diri, ada beberapa hal yang harus dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu salah satunya adalah menyadari bahwa tidak ada yang abadi, termasuk diri kita sendiri. Salah satu istilah terkenal dalam ajaran Stoicisme adalah memento mori, yang artinya ingatlah akan kematian. Seperti di dalam sebuah kutipan oleh Seneca yang berbunyi, mari kita siapkan pikiran kita seolah-olah sampai pada akhir kehidupan, jangan menunda sesuatu. Hal ini sama seperti wasiat yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Apa wasiat tersebut? Wasiat dari malaikat Jibril adalah Ish masyita fa innaka mayyitun. Lakukan apa yang engkau mau, tapi ingatlah engkau akan mati. Kutipan tersebut bisa menjadi pengingat sederhana bagi kita bahwa kehidupan ini amatlah singkat. Mengingat akan kematian, sebenarnya yang dimaksud di situ adalah agar kita dapat menentukan prioritas dan makna akan kehidupan. Mungkin berupa tujuan hidup, keluarga, dan teman terdekat, serta lingkungan sekitar, bahkan hal-hal penting dalam kehidupan kita ataupun tubuh kita. Dengan memperlakukan waktu sebagai hal yang penting, kita tidak membuat waktu kita menjadi sia-sia. Maka kita akan lebih membuat waktu kita itu lebih bertujuan tentunya. Hal tersebut akan mendekatkan kita untuk menjalani kehidupan yang benar-benar diinginkan dan menghargai apa-apa yang ada di sekeliling kita. Jika kita sudah mengingat akan kematian, maka kita pasti akan membuat sesuatu yang berguna. Kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang merugikan. Contohnya adalah apabila kita sudah divonis mati esok, maka pada hari ini kita pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai positif, baik itu secara eksternal ataupun internal. Secara eksternal, kita akan membenarkan kondisi tubuh kita, kondisi ekonomi kita, atau hal-hal yang ada di pikiran kita. Sedangkan memperbaiki sisi internal kita adalah kita akan melakukan amal-amal yang bertujuan kepada akhirat. Apabila kita seorang muslim, maka kita pasti akan melaksanakan ibadah-ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penganut agama lainnya. Mereka juga apabila sudah mengetahui kapan mereka mati, seandainya memang mereka tahu sudah dekat akan ajal kematian mereka, maka pasti mereka juga akan melakukan hal-hal positif yang bertujuan mendekatkan diri mereka kepada Tuhannya, yang untuk mendapatkan tujuan akhir yaitu surga. Maka mengingat mati juga merupakan salah satu cara, salah satu metode, salah satu tindakan yang dapat membawa kita kepada hal-hal yang positif.
Oleh karena itu, ajaran stoicisme memakai istilah memento mori ini. Salah satu lagi tindakan yang dapat membuat kita menjadi lebih terarah adalah membayangkan situasi-situasi sial yang akan terjadi pada hidup kita. Memang hal ini terdengar seperti sangat pesimis. Namun, membayangkan hal-hal yang sial, membayangkan hal-hal terburuk di dalam kehidupan kita bukan malah membuat hidup kita menjadi pesimis. Akan tetapi, dengan membayangkan hal-hal sial, dengan membayangkan hal-hal terburuk, maka kita sudah bisa mempersiapkan untuk berjaga-jaga, untuk berwaspada akan datangnya hal terburuk tersebut. Contoh, kita berpikir tentang mengapa kita tidak mendapatkan jurusan kuliah atau pekerjaan impian kita. Kita mungkin tidak akan menduga hal itu. Membayangkan situasi terburuk sebenarnya mengingatkan kita bahwa sesuatu mungkin tidak selamanya berjalan seperti yang kita inginkan. Kaum Stoa atau kaum Stoicisme menyebutkannya dengan visualisasi negatif untuk melatih mental dan mengelola harapan, mengelola tujuan. Perlu menyadari bahwa ada faktor eksternal yang mungkin menjadi batu penghalang untuk mencapai hal yang kita inginkan. Dengan latihan ini, ketika hal terburuk terjadi, kita siap akan situasi tersebut dan beralih ke rencana-rencana berikutnya. Oleh karena itu, membayangkan kesialan, membayangkan situasi terburuk juga merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan pada kita, supaya kita bisa menyiapkan diri, menyiapkan bekal. Contoh seperti apabila kita sudah mengetahui situasi terburuk di dalam neraka. Di neraka kelak akan disiksa. Maka di saat kita ingat akan neraka, kita ingat akan penyiksaan itu, kita sudah bisa mempersiapkan diri kita. Sekurang-kurangnya bekal yang kita bawa tidaklah sedikit. Ada yang kita sembahkan, ada yang kita persembahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Oleh karena itu, mengingat mati dan juga membayangkan hal-hal yang sial, hal-hal yang terburuk merupakan salah satu cara, salah satu metode, merupakan cara-cara dan metode penerapan stoicisme di dalam kehidupan sehari-hari.